Nah, kalau mengukur massa, nah ada yang tahu ini? Nah, ini adalah neraca 3 lengan ya. Nah, jadi biasanya kalau kalian di laboratorium, nah kalian akan menemukan ini nih, neraca 3 lengan. Oke, kakak coba jelaskan beberapa bagiannya ya. Nah, jadi di sini ini ada tuas untuk atau pemutar untuk mengkalibrasi atau menyesuaikan neraca dulu. Jadi kalau neraca sebelum digunakan biasanya angka ini nih kita mau arahkan supaya ke 0. Ini belum 0 ya, masih di bawah 0 nih. Nah, bisa diputar-putar supaya dia di 0, baru kita bisa mulai mengukurnya. Nah, biasanya neraca 3 lengan itu ada beberapa balok ya yang bisa dipindah-pindah. Ini balok yang ratusan, ini balok yang puluhan, nah ini balok yang satuan nih. Nah, yang satuan ini biasanya kita sentil-sentil dikit gitu ya, kita geser-geser dikit sampai nolnya balik lagi ke sini. Jadi tentunya kalau kita taruh barang di sini, ini pasti akan naik nih, jeduk gitu, naik ke atas gitu ya. Nah, ini kita mesti atur nih, ini kita geser ke 100, turun dia. Kita geser ke 200, terlalu jauh turunnya, berarti jangan 200, kita geser ke 100. Terus kita mainin yang puluhannya, kita geser ke berapa, misalkan 50, baru dia naik lagi, tapi belum 0 nih, tapi kalau 60 lewat lagi, udah berarti baru kita pakai yang satuannya gitu ya. Ini satuannya, ini yang ratusan, ini yang puluhan gitu ya. Nah, biasanya kalau di lab dikenalnya dengan neraca Ohaus. Kenapa? Karena yang Ohaus. Nanti adik-adik bisa latihan, kakak kasih linknya dari ohaus.com bagaimana mengukur. Kalau adik-adik mau latihan ya, nanti bisa di random, jadi kalian bisa dicoba nih nilainya berapa nih, benar gak ya, bisa dicek gitu ya. Nah, ini contoh-contohnya. Misalkan kakak punya massa yang diukur seperti ini, jadi mengukurnya sebenarnya simpel ya, kita hanya menjumlahkan saja. Jadi kata kuncinya kalau neraca 3 lengan tuh hanya kita jumlahkan saja. Jumlahin apa sih? Jumlahin nih, ini menunjuk kemana, ini menunjuk kemana, ini menunjuk kemana gitu. Jadi ada 3 kan ya. Jadi ada yang ratusan, ada yang puluhan, ada yang satuan. Yang ratusan dulu berapa? 100. Yang ratusan berapa? Yang puluhan berapa nih? Maaf salah tulis. Yang puluhan 30 gitu. Yang satuan, ini 2 berapa nih? 2,3 gitu. Jadi kita jumlahin aja. Berarti berapa nih totalnya? 132,3 gram. Nah, memang neraca ini ketelitiannya hanya sampai 0,1 gram. Jadi kalau adik-adik mau mengukur yang lebih kecil, harus punya timbangan yang lebih mantap lagi, lebih bagus lagi. Bisa lebih mahal tuh timbangannya ya. Oke, lanjut contoh lagi. Nah, berarti gimana? Kita lihat ratusannya, kita lihat puluhannya, kita lihat satuannya kan. Ratusannya berapa? 400. Ya. Puluhannya berapa? 60. Satuannya berapa? Nah, ini agak sedikit lewat dikit ya, tapi kita anggap yang di depannya aja nih. Berarti berapa nih? 7,5, 7,6. 7,6. Tinggal dijumlahin aja. Berarti berapa nih? 467,6 gitu. Gampang ya. Lanjut lagi, satu contoh lagi. Gimana? Kita lihat ratusannya, kita lihat puluhannya, kita lihat satuannya. Ratusannya berapa? 200. Puluhannya 60 gitu. Satuannya berapa? 5. Pas, ya udah. Berarti jawabannya adalah 265 gram. Nah, saya lagi hati-hati ya, kalau di pilihan ganda, guru kalian pasti akan menguji kalian nih. Kalian selain bisa mengukur, bisa juga nggak ya merumus satuannya? Bisa aja pilihannya jadi begini semua loh, jadi kilogram semua. Nah, jadi kilogram semua pilihannya, bisa dong, ya. Jadi kalau jadi kilogram semua berarti mesti dibagi 1000 dulu, kamu cari jawaban yang tepat, ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang pengukuran volume. Nah, pengukuran volume yang akan kakak ajarkan di sini kalau bendanya tidak teratur. Kenapa kalau bendanya tidak teratur gitu ya? Kalau bendanya teratur gampang ukur volumenya. Kenapa? Karena kita sudah belajar banyak rumus bagaimana pengukur volume. Contoh, kakak punya kubus. Nih, kakak punya kubus nih. Kamu disuruh hitung volumenya. Gampang dong, kita tinggal bilang aja volumenya adalah tusuk pangkat 3. Sekarang kakak kasih batu. Nih batu, ukur.
diukur panjangnya susah, diukur lebarnya susah, beda-beda lebarnya. Nah, jadi bagaimana cara mengukur volumenya? Nah, kita pakai yang namanya gelas ukur atau tabung ukur. Oke ya, sama aja nih namanya ya. Oke, gimana sih cara pakainya gitu ya? Nah, caranya begini. Pertama-tama, cara mengukur benda yang tidak beraturan itu adalah kita isi tabung ukurnya dengan air. Ya. Yang kedua, kita masukkan nih bendanya. Masukkan benda yang mau diukur. Yang ketiga, kita lihat perubahan volume. Nah, itu salah satu metodenya. Bisa juga seperti ini. Kakak pakai gelas, oke, gelas ukurnya, gelas, set. Kakak isinya full, isi airnya penuh. Oke, kakak isi airnya penuh. Tapi di bawah sini kakak siapin lagi satu gelas ukur yang kecil. Ya, kakak masukin batunya. Coba kita kasih warna yang berbeda. Kakak masukin nih batunya ke sini. Nah, karena gelasnya penuh, artinya apa? Ya, airnya pindah ke sini ya, tumpah. Nah, kita ukur air yang tumpahnya itu berapa, itu volumenya. Jadi, caranya bisa macam-macam ya, bisa pakai cara seperti ini atau pakai cara yang kedua seperti ini. Cara ukurnya bagaimana? Gampang. Oke. Kita lihat dulu. Ini kan berarti ada berapa keadaan yuk? Ada dua keadaan ya. Ada keadaan pertama, ada keadaan kedua. Keadaan pertama hanya air. Keadaan kedua ada air ditambah sama batu gitu ya. Keadaan pertama berapa? Kita lihat 150, ini 200, di bawah 200 berarti berapa? 190 ml. Keadaan kedua kalau ditambahin batu berapa? Nah, gampang nih ya, 350 ml. Berarti volume batu berapa? Ya betul, tinggal kita kurangin aja. 350 dikurang 190 berapa? 160 ml. Gampang ya, nggak susah ya. Kita coba lagi. Keadaan pertama hanya air. Berapa nih? 100. Oh pas, 100 ml. Keadaan kedua air tambah batu. Berapa nih? 150, 160, 70, 80, 90 ya. Enggak, ini enggak 190 loh. Kita mesti hati-hati nih. Ternyata naiknya 5 mili ya. Ini 175 nih. Oke, berarti berapa tuh? 170 ya. 170 ml ya. Nah, berarti batunya berapa volumenya? Tinggal dikurangin aja. Berapa? 70 ml. Oke, lanjut lagi ya. Ingat ya, naiknya 5 mili nih. Berarti tadi contoh yang pertama kakak kurang tepat tuh. Nanti kalian coba cari ya, berapa ya. Keadaan pertama hanya air. Keadaan kedua ada air tambah batu. Keadaan pertama dia 200, ini 225, 230, 235, 240 ya. Nah, hanya air 240 ml. Air tambah batu 350, 325, 330 ml. Berarti bisa kita simpulkan volume batunya adalah, tinggal dikurangin ya, berapa nih? 90 ya. Nah, 90 ml. Jadi gampang ya cara ngukurnya. Kita pakai gelas ukur atau tabung ukur. Kita masukkan air, kemudian kita masukkan batunya. Kita hitung pertambahan volumenya berapa. Nah, sekarang di kali ini juga kakak akan mengajarkan tentang bagaimana cara mengukur stopwatch ya. Nah, kalau adik-adik mau latihan, nanti adik-adik bisa buka online stopwatch.com. Jadi adik-adik bisa mencoba tuh stopwatchnya dinyalain, materinya stop gitu. Adik-adik ukur berapa gitu ya. Oke,
Ini kalau kita lihat ada dua nih. Nah, ini adalah menitnya. Ya, ini adalah detiknya. Jadi tentunya kalau kita mengukur, kita mau tahu berapa menit, ya, berapa detik, gitu. Gampang kan? Jadi cuma kita lihat aja. 60 berarti ini 1, 2, 3, 4. Berarti 4 menit. Detiknya berapa nih? 10, 11, 4 menit, 11 detik. Itu simpel, gampang ya. Contoh lagi. Kita lihat menitnya. Menitnya gini ya. 10, 11, 12, 13, 14. 14 menit. Detiknya berapa? 48. Nah, ini cukup mudah ya, karena ininya dikasih tahu nih. Tapi nanti kalau ini tidak tahu, adik-adik mesti bisa menentukan ya. Berarti kalau 5, 10, berarti ini 6, 7, 8, 9 gitu ya. Nah, nih stopwatch lagi. Kita lihat apa? Menitnya. Menitnya berapa? Detiknya berapa gitu ya. Menitnya 5, 6, 7. 7 menit berapa detik ya? 40 detik. Gitu, gampang ya. Nah, ada satu model stopwatch lagi yang biasanya suka di guru kalian gunakan. Nah, ini dia. Model stopwatch sedikit berbeda. Jadi cuma bisa berapa nih? Cuma bisa 15 menit ya. Dia ada sedikit berbeda. Jadi kalau adik-adik lihat, ini ada dua warna nih, ada merah sama hitam. Gimana cara bacanya? Nah, kakak akan ajarin gitu ya. Jadi yang pertama kita lihat, kalau adik-adik lihat di sini ada yang putih, ada yang putih ya, ada yang putih, ada yang merah ya. Masing-masing 30 detik. Berarti ini baru 1. Oke, ini baru 2. Ini baru 3, ini baru 4 gitu ya. Masing-masing 30 detik gitu ya. Kalau adik-adik perhatikan lingkaran luarnya juga cuma sampai 30 ya, cuma sampai 30, atau yang merahnya sampai 60 gitu ya. Nah, uniknya kalau kita lihat dia lebih kecil skalanya. Jadi kalau ini 1, 2-nya di sini nih. Nah, kakak coba kasih warna yang berbeda ya, biar tidak bingung. 2-nya di sini, ini 2 nih. 2, 3, 4. Oke. Artinya ini berarti 3,5 nih. 3,5. Berarti ini bisa 0,1 detik nih stopwatch yang ini. Dia lebih teliti nih. Oke, cara bacanya gimana? Tetap sama. Yang pertama kita baca adalah menit. Nah, cara bacanya ada 2 opsi nih. Kakak coba bikin tabel supaya mudah. Nah, ini kita mau lihat detiknya. Oke ya. Yang pertama kita lihat bagian yang putihnya. Bagian yang putihnya. Yang kedua kita membaca juga yang bagian merah. Ya, putih atau hitam. Ya. Kalau kita membaca yang yang hitam, gampangnya begini. Kamu lihat ini berarti kan ini kan 1 nih. 1 menit. 1 menit lewat dikit ya. Lewat udah mau merah ya. Berarti kita lihatnya 1,5 menit. Gitu. Oke, 1,5 menit. Detiknya kita hanya lihat yang hitam aja. Jadi yang merah jangan kamu lihat. Gitu. Jadi kalau misalkan ini yang arahnya ke sini nih, kamu tetap hitungnya paling dekat ke sini 1,5 menit gitu. Kamu lihat hitamnya. Oh, hitamnya ini berarti 5, berapa yo? Coba ya. Dicoret jadi kelihatan. Jadi ini 5,5 berarti 5,3. 5,3 detik. Ya. Artinya kalau dijumlahin, nah bisa nggak nih menit dijumlahin sama detik? Ya harus kita ubah dulu ya, 1,5 menit berarti ini 1 menit 30 detik ya. Berarti kalau dijumlahin jadi 1 menit 35,3 detik. Oke ya. Nah sekarang kalau lihat kalau kita mau baca yang merah juga, baca yang merah juga lebih gampang sebenarnya. Kita hanya lihat ininya aja nih.
Kamu lihat kan dia taruhnya di sini ya. Kita lihat dia paling dekat sebelumnya siapa? Tuh. Oh, si 1. Paling dekat si 1. Oke, paling dekat si 1. Berarti pasti ini 1 menit nih. Pasti 1 menit. Ya. Terus kita lihat si jarum detiknya. Tapi kita baca si merahnya. Berarti kalau ini 34, ini 35. 35, berapa? 35,5. Berarti kalau dijumlahin 1 menit. 35,3 ya. 1 menit 35,3 detik. Kakak pakai contoh ini lagi. Misalnya nih, jarumnya ke sini. Sini ya. Jarumnya ke sini nih. Ini jarum menitnya ya. Jarum detiknya misalnya kakak maunya ke sini aja nih. Sini nih. Set. Nah. Oke. Kalau kamu melihat yang putih, berarti kamu pasti kita bikin sini ya. Contoh kedua ya. Kalau kita melihat yang putih, berarti si menitnya kita akan baca berapa? 9,5 ya. 9,5 menit. Detiknya kita lihat yang hitam aja. Berarti kalau ini 17, ini 18, 18,5, terus ini berarti 6,7, 18,7 detik. Oke, jadi kalau mau dijumlahin agak sulit. Kenapa? Karena kamu mesti ubah si ini jadi 30 detik dulu. Jadi nanti jawabannya adalah 9 menit 48,7 detik. Gimana kalau kita baca yang merahnya? Lebih gampang baca yang merahnya. Kamu tinggal lihat, oh merah, sini kan. Tapi kita cuma lihat angka bulatnya. Berarti berapa? 9 menit. Kita baca yang merahnya aja. Kita baca yang merah aja nih. Merah berarti kalau ini 48, 48,5, 48,7. 48,7 detik. Oke, lebih mudah, lebih cepat dibandingin pakai yang ini. Jadi caranya kalau kamu ketemu soal yang stopwatchnya warna-warni seperti ini, kamu lihat aja kalau masih di putih, kamu bacanya yang hitam. Kalau masih di merah, kamu bacanya yang merah. Gitu. Dan kamu selalu pakainya angka terdekat sebelumnya.